Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi. Obrolan ringan kehidupan, dan pada hari ini, hari yang berbahagia, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 di tempat ini, di sepanjang jalan ini adalah Jalan Pasar Borong 3. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman pemirsa untuk channel Cuap-Cuap Hardi ini untuk melihat bagian dalam apa yang ada di dalam satu tempat rumah abu ya. Nah, pada edisi-edisi terdahulu kita pernah menayangkan rumah abu abadi yang dikelola oleh Himpunan Cinta Teman. Kemudian ada juga rumah abu yang dikelola oleh Kelenteng Si Hin Kiong. Dan di kesempatan ini kita akan berkunjung, kita akan mengulik yaitu rumah abu HBT. Nah, rumah abu HBT terletak di Jalan Pasar Borong 3 seperti yang terlihat di belakang saya ini. Terletak juga di bagian belakang dari rumah duka Himpunan Bersatu Teguh Padang. Nah, kita akan melihat apa dan kemudian akan bertanya kepada petugas atau penanggung jawab dari rumah abu. Yuk kita ikuti, kita masuk ke bagian dalam. Ya, pemirsa, mungkin bisa disorot pada bagian atas ini ya. Di sini tertera tulisan Rumah Abu Bakti Leluhur. Rumah Abu Bakti Leluhur. Ada dalam bahasa tulisan Tionghoanya. Nanti kita akan tanya, karena juga di bagian dalam itu juga ada tulisan seperti itu. Apa arti atau maknanya kepada petugas yang ada di dalam bagian dalam ini, atau kepada pengurus HBT yang memahami, mengerti dan mengelola, yang mengurus pada rumah abu ini. Kita masuk ke dalam. Pemirsa, kita sudah berada di bagian dalam dari rumah abu HBT ini. Mari ikuti saya dan kita akan bertanya kepada pihak yang mengerti, yang mengurus lah ya dari rumah abu ini. Nah, mungkin bisa disorot seperti yang terlihat di bagian luar tadi ya. Ini rumah abu ya di atas ini. Ya. Lalu nanti kita akan bertanya-tanya, kita akan mengulik atau melihat bagian dalam dari rumah abu HBT ini. Perlu saya beritahu bahwa pada hari ini tanggal 6 April adalah satu hari setelah 5 April. Nah, tradisi dari orang Tionghoa bahwa pada tanggal 5 April adalah Cengbeng. Nah, kita nanti juga akan bertanya kepada pengurus, mungkin apa itu Cengbeng. Oke, baik. Kita akan jalan lagi. Kita melihat pada bagian dalam, inilah kira-kira diaroma atau bagian dalam dari rumah abu HBT ini ya. Nah, ini dia. Kalau pada hari ini banyak kursi-kursi yang kosong ya, tetapi kemarin pada tanggal 5 April kemarin pas Cengbeng itu di sini ada meja altar, kemudian juga ada persiapan-persiapan yang dilakukan yang berkaitan dengan untuk keperluan doa Cengbeng. Sepertinya kita langsung aja masuk ke bagian dalam sambil menunggu kedatangan dari petugasnya. Silakan kita masuk dalam ya. Inilah kira-kira bagian dalam dari rumah abu HBT ini, yang namanya Bakti Leluhur. Nah, ini ya. Apa ini? Nanti kita akan bertanya kepada petugas. Mungkin bisa ambil gambar di kiri dan kanan. Nah, pada bagian kanan saya ini, pada bagian atas ini tertulis Swarga Loka. Swarga Loka. Ada kotak-kotak yang ada yang masih kosong, ada yang sudah berisi ya. Itu kalau dari kiri ke kanan, dari angka 1 sampai dengan 14, lalu dari atas ke bawah dari A, B, sampai dengan I. Oke. Begitu juga dengan halnya di bagian sebelah kiri saya ini. Nah, kalau kita masuk ini ya, di bagian kiri kita lihat ini juga ada kotak-kotak yang sama. Kalau tadi namanya Swarga Loka, maka di sini Nirvana ya. Ada nomor 1 sampai 14, lalu dari atas ke bawah dari abjad A sampai dengan I. Kita akan masuk lagi pada bagian dalam ya, pada bagian dalam. Seperti apa lagi isinya kita ingin lihat ya. Oke. Nah, kalau kita masuk di bagian kanan saya ini ya,
Pada bagian atas, kalau tadi Swarga Loka, bagian atas ini dinamakan Eden, ya. Kotak-kotaknya juga sama ya, kotak-kotak untuk penyimpanan guci. Di dalam guci itulah telah disimpan abu dari jenazah yang telah dikremasi. Oke ya, nah, ini kalau yang di samping kanan, kalau yang di samping kiri, bagian atas itu tertulis eternity, keabadian. Nah, begitu juga dengan kotak-kotaknya dari 1 sampai dengan 14, dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah, dari A sampai dengan I. Sepertinya di tiap kotak ini, kiri ke kanan ada 14, dari atas ke bawah itu ada 9 kotak, berarti untuk satu kolom, untuk satu bidang ini ada 126 kotak. 14 dikali 9. Begitu juga di sebelah kanan ini 14 kali 9. Jadi ada 4 bidang, masing-masing bidang isinya 126 kotak. Totalnya 504 kotak. Nah, di sini sepertinya diperuntukkan untuk bagi keluarga-keluarga yang mau berdoa ya secara Katolik, karena terlihat di sini ada salib ya. Ada salib. Nah, pada tempat pintu masuk tadi kita melihat ada gambar juga, sepertinya itu untuk yang beragama Buddha atau Konghucu ya. Nah, beginilah gambarannya ya. Nah, saya melihat di sini catatan tentang jam operasional Rumah Abu Bakti Leluhur, hari Senin sampai Sabtu pukul setengah 9 sampai dengan jam 12, dari jam 1 sampai jam 5 sore. Kalau hari Minggu atau tanggal merah tutup. Kecuali kalau ada perjanjian itu dibuka ya. Kita akan banyak bertanya lagi tentang hal ihwal Rumah Abu ini kepada petugasnya. Selamat sore pemirsa, dan kita berkesempatan untuk bisa mencari tahu ihwal tentang Rumah Abu ini. Nah, saya senang bahwa dari pengurus HBT memberikan kesempatan kepada channel ini Cuap Hardi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut berkaitan dengan Rumah Abu ini. Kita akan berbincang sejenak kepada pihak yang mengurus. Selamat sore kepada Nyati. Ya, Pak. Mungkin bisa kita berkenalan terlebih dahulu, nama lengkap dan di HBT sebagai apa? Ya. Kita, nama saya Ng Phi Leong. Kita pakai nama Tionghoa aja, Ng Phi Leong. Kita di HBT sebagai seksi kebudayaan. Ya. Nah, hari ini kan kita berada di tempat ini di Rumah Abu. Nama ini tertera kalau di atasnya Rumah Abu saja. Ini mungkin bisa bantu kepada kami ini, Yati, mungkin bisa membaca apa ini yang di atasnya tertulis yang di atas merah ini. Yang di atas merah itu arti apa, bacaannya Xiao Nian Quan. Artinya itu sekitar lebih kurang ke itu bakti untuk leluhur atau mengingat leluhur yang sudah mendiang, yang sudah meninggal. Nah, jadi itu ruangan tempat apa, mengingat apa istilahnya mengenang leluhur yang sudah meninggal. Okay. Jadi maka kita di sini. Nah, pemirsa, tentang penamaan Rumah Abu ini mungkin supaya seragam, mungkin bisa informasikan apa nama Rumah Abu di sini. Rumah Abu kita namanya Rumah Abu Bakti Leluhur yang dikelola oleh Himpunan Bersatu Teguh atau HBT. Nah, yang menarik di sini kan kita melihat, boleh katakan nuansa Tionghoa ini sangat kental ini. Ya, benar. Nah, di sini ada tertulis juga nih, sepertinya di altar ini ya. Mungkin kamera bisa sorot ini ya. Kita masuk ke dalam. Mungkin bisa informasikan apa ini gitu ya. Bagi pemirsa kita yang mungkin yang belum tahu lah gitu, bisa info kepada kami. Silakan. Ya, ini sepertinya altar ya, altar untuk tempat berdoa. Sembahyang ya, jadi ya untuk sembahyang. Iya, kalau melihat dari gambaran di sini, sepertinya ini untuk agama Buddha atau Konghucu ya. Ini agama Buddha, tapi di sini kita lebih ke kebudayaan orang Tionghoa semua Tionghoa, di sini ya. Okay. Nah, yang seperti ini apa? Ini tulisan Fu. Artinya? Fu itu lebih dekat itu rezeki. Rezeki ya. Dengan harapan bahwa orang yang hidup, orang yang meninggal diberi keberkahan rezeki. Keberkahan rezeki. Ya.
Di sini juga ada saya melihat di sini tulisan-tulisan di atasnya Swarga Loka ya. Pemirsa yang di samping kanan seperti tadi yang terlihat ya. Kemudian di sebelah kiri ada Nirvana. Mungkin bisa jelaskan apa maksudnya? Ini Swarga Loka sama Nirwana itu hampir sama, itu artinya juga surga. Surga ya. Ya, surga. Nah, kalau di belakang tadi pemirsa seperti yang kita lihat ya, di sebelah kiri itu ada eternity atau keabadian, lalu di samping kanan bagian belakang itu ada Eden. Eden, ya. Mungkin mirip-mirip juga begitu ya. Sepertinya seperti itu. Ini sebutan mungkin untuk orang yang beragama Buddha atau semacam Hindu juga mungkin Swarga Loka. Tapi yang belakang mungkin lebih ke Katolik Berbau atau Kristen dan Katolik berbau gitu ya. Kristen atau Katolik. Ya. Nah, kita beralih kepada Hyati ya. Ya. Ini rumah abu, ini bakti leluhur. Ini sejak kapan dioperasionalkan? Rumah bakti leluhur ini, rumah abu ini selesai dibangun pada September 2015. Jadi sebulan setelah siap rekonstruksi setelah gempa, kita langsung membuka rumah abu dan sudah diisi oleh anggota yang pertama yang sebelah situ. Pemirsa kita melihat ya, siapa yang pertama kali menggunakan rumah abu bakti leluhur ini? Kita bisa sorot agak lebih dekat, nggak apa-apa. Ya. Ini masuk pada tanggal 16 Oktober tahun 2015 atas nama Ang Cheng Ho atau nama Indonesianya Antonius Bonasani. Ya. Jadi almarhum adalah pihak yang pertama kali masuk di rumah abu ini ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini ada kotak-kotak ya. Tadi saya kalau tidak salah menghitung ini kalau di total satu blok ini 14 dikalikan 9 berarti 126 kotak. Betul. Ada 4 bidang, berarti 4 bidang dikalikan 126 berarti 504. 504 betul. Sampai sekarang berapa Chongli yang sudah istilah terisinya? Sekitar 200-an. Ada sekitar 200-an ya? Ada, kalau nggak salah. Baik dia yang Buddha, Konghucu, maupun yang Kristen, maupun yang Katolik ya? Iya. Karena saya melihat di sini ada tempatnya. Ini khusus untuk yang beragama Kristen sama Katolik. Kalau yang sebelah lebih ke Buddha atau Konghucu. Ya. Tapi ya tidak menutup. Cuma tidak menutup agama yang lain mau masuk silakan saja. Ya. Nah, ini Artinya yang ada kertas merah ini udah ada yang punya. Cuma abunya belum diisi. Begitu ya. Jadi ibaratnya kalau mau booking dulu silakan saja. Kita tidak ada masalah. Ya. Kalau di tempat lain itu ada ya satu kali bayar selesai. Lalu Sama. kalau di sini sama juga Sama. begitu ya. Satu kali bayar untuk seumur hidup. Ya. Lalu tentang penempatan posisi di mana yang diingini itu tergantung pada pihak keluarga. Dan biasanya harga yang berdiri sejajar sama kita mungkin sedikit lebih mahal daripada tempat yang lain. Pemirsa maksud dari Chongli Jimmy adalah yang sesuai dengan Ya, kayak mata E. gitu ya. Ya, itu E itu mungkin sedikit lebih mahal. E dan F lah begitu ya. Iya. Karena dia sejajar biasanya kalau orang Cina lebih mau model gitu mungkin karena Hong Shui atau gimana. Ya. Kemarin ketika saya datang pas 5 April di tempat ini ada sejumlah pihak keluarga yang berdoa ya. Iya. Kita tahu pemirsa bahwa setiap tanggal 5 April ada tradisi di kalangan orang Tionghoa itu Cengbeng namanya. Betul. Cengbeng. Dan ada doanya ya. Dan itu kemarin ada sejumlah dari pihak kerabat ataupun keluarga berdoa di sini. Kemarin ada saya lihat Pak Leong kemarin juga mimpin doanya atau gimana tuh ya? kita untuk memulai doa sembahyang Cengbeng itu setiap tanggal 5 April. Setiap tahun itu kita lakukan istilah sembahyang Cengbeng lah di bulan April. Pemirsa, kalau biasanya Cengbeng itu kan di pusara atau di nisan ataupun di kuburan dari sanak famili kita lah yang meninggalkan. Tetapi sejak adanya model baru dalam tanda petik bahwa kremasi, maka tidak lagi pergi ke misalnya taman pemakaman, misalnya seperti di Tunggul Hitam atau di Bungus ataupun di Bukit Sentiong. Sekarang ini Cengbengnya ada di Rumah Abu. Ya, betul.
Bagaimana itu sepertinya sama ya gitu ya? Sama saja karena sudah diabukan, makanya sudah diletakkan di sini. Mereka kan tidak ada lagi di pekuburan umum di Bungus ataupun di Tunggu Hitam lagi. Nah, bahwa Cengbeng ini kan maksudnya adalah yang pertama tetap memperhatikan ada sanak famili yang telah meninggal, kita ingat, kita doakan, ya, kemudian kita berkumpul bersama lah begitu ya. Betul. Ya. Cuma mungkin caranya yang berbeda atau tempatnya yang berbeda. Biasanya di kuburan, sekarang ini di rumah abu. Sebenarnya kremasi itu sudah lama ada. Cuma karena dulu wadah rumah abunya nggak ada, mungkin orang lebih banyak larungkan ke laut atau bagaimana. Jadi sekarang kita coba untuk mewadahi, memfasilitasi rumah abunya. Jadi setidaknya sanak keluarga masih tetap ingat, kira-kira beginilah anak cucu atau gimana. Kalau udah dilarung di laut berarti kan habis, kita nggak bisa lihat lagi. Sehabis-habisnya. Ya. Pemirsa, demikianlah ya gambaran yang kita peroleh dari kunjungan singkat di Rumah Abu Bakti Leluhur yang dikelola oleh Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Semoga ini berguna bagi kita semua dan inilah juga kesempatan bagi kita untuk mengingat, mengenang dari sanak famili kita, kerabat kita yang telah meninggal dunia, yang abunya diletakkan di sini, diguci di sini, dan selalu kita bisa kenangkan setiap kapanpun ketika kita datang di sini untuk mendoakan bagi kesejahteraan arwah mereka. Demikian percakapan saya dengan Pak Leong bersama dengan Pak Jimmy. Terima kasih, selamat sore. Let it go, make my body go, make our bodies high.